Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Ayu, NPM 258420200005, Prodi Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang muamalah dari mata kuliah Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Hakikat muamalah merupakan inti dari hubungan antar manusia yang berlandaskan pada kata kerja amilah, yakni sebuah tindakan nyata dalam berinteraksi satu sama lain. Secara esensial, muamalah mencakup seluruh tatanan aturan yang meregulasi berbagai dimensi kehidupan, mulai dari urusan ekonomi, sosial, hingga profesional agar tetap berjalan harmonis. Lalu yang kedua ada pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Dunia adalah permainan dan senda gurau. Kehidupan di dunia ini sifatnya hanya sementara dan ibaratkan suatu tempat mampir sebentar atau sekadar permainan saja. Karena tidak kekal, kita tidak boleh hanya mengejar kesenangan di dunia. Kita tidak boleh hanya mengejar kesenangan dunia, tetapi harus mulai mempersiapkan diri dengan berbuat baik untuk kehidupan yang nyata dan abadi di akhirat nanti, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Artinya, kehidupan dunia ini tidak lain hanya senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Selanjutnya ada makna spiritual tentang kejayaan hidup. Makna kejayaan hidup adalah sebuah kemenangan agung atau faus yang melampaui batas pencapaian duniawi, di mana seseorang berhasil mencapai puncak kemuliaan melalui ketaatan total kepada Allah dengan menjaga kesucian hati dari hal-hal yang sia-sia. Kejayaan sejati atau keberuntungan hakiki, muflih, terwujud ketika seseorang mampu mengemban tanggung jawab hidup dengan penuh integritas sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW, sehingga ia tidak hanya berjaya secara lahiriah tetapi juga meraih ridha Allah dan warisan abadi berupa syurga di akhirat kelak. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Artinya, Allah berfirman, ini adalah hari kebenaran, orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Selanjutnya ada ruang lingkup muamalah. Ada aspek muamalah adabiyah dan aspek muamalah madiyah. Yang pertama kita bahas aspek muamalah adabiyah. Muamalah adabiyah adalah aturan Islam yang lebih menekankan pada sisi akhlak dan sopan santun saat kita berinteraksi atau berhubungan dengan sesama manusia. Bagian ini tidak membahas tentang bendanya, melainkan tentang sikap mental seperti kejujuran, saling ridho, keadilan, serta memiliki serakah atau saling membenci. Kemudian aspek muamalah madiyah. Muamalah madiyah adalah aturan Islam yang membahas tentang objek atau benda yang menjadi alat transaksi, seperti aturan dalam jual beli, sewa menyewa, utang piutang, hingga kerjasama bisnis. Bagian ini fokus pada syarat dalam rukun agar sebuah barang atau jasa bisa ditukarkan secara sah, misalnya memastikan barang tersebut halal, jelas kualitasnya, dan tidak ada unsur penipuan.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip bermuamalah. Prinsip bermuamalah. Prinsip merupakan pedoman mendasar yang menjadi acuan utama dalam bertindak. Ada beberapa prinsip dan bermuamalah. Yang pertama, prinsip kebolehan. Artinya semuanya boleh dilakukan selama tidak ada larangan yang jelas dalam agama. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam setiap kesepakatan, posisi semua hak harus seimbang dan tidak ada yang merasa dirugikan atau dicurangi. Prinsip yang ketiga, prinsip kerelaan. Segala bentuk kerjasama harus didasari rasa ikhlas. Artinya, kedua pihak sama-sama setuju dan tidak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhoi atau suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang keempat, prinsip kejujuran dan transparansi. Kita harus terbuka soal kondisi yang sebenarnya. Kalau ada kekurangan, sampaikan di awal. Kejujuranlah yang akan membuat hubungan antar manusia jadi awet dan penuh rasa percaya. Sebagaimana Nabi bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu selanjutnya ada akhlak bermuamalah. Akhlak bermuamalah adalah nilai-nilai kebaikan dan aturan perilaku yang kita terapkan saat berhubungan dengan orang lain dalam urusan duniawi seperti sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Yang pertama ada jujur dan amanah. Celakalah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam berdagang, sebagaimana yang terkandung dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Artinya, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Lalu yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus halal. Yang ketiga, menghindari hal yang haram seperti riba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menyebutkan di antaranya memakan riba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada pengalaman keagamaan. Suatu hari saya mampir ke sebuah toko buah untuk membeli buah mangga. Melakukan pembayaran dan menerima uang kembalian, saya pun pulang. Sesampainya di rumah, ternyata uang yang dikembalikan penjual tersebut berlebih dari uang yang seharusnya. Lalu saya berpikir sejenak, ini uangnya lebih, saya harus gimana gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke toko buah tersebut untuk mengembalikan uang yang lebih tersebut. Jadi pengalaman ini menjadi pengingat bahwa dalam bermuamalah tujuan utama bukanlah mendapatkan kembalian yang banyak, melainkan mendapatkan ridha Allah melalui transaksi yang bersih. Buah yang dimakan menjadi lebih manis jika dibeli dengan cara yang benar. Lalu masuk di akhir materi, saya menyimpulkan bahwa muamalah adalah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi, agar berjalan dengan baik dan adil. Dunia hanya bersifat sementara, sehingga tujuan utama dalam bermuamalah bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga meraih ridha Allah. Dalam praktiknya, muamalah mencakup sikap seperti jujur, adil, dan ikhlas, serta aturan transaksi seperti jual beli dan utang piutang, dan prinsip utama kebolehan, keadilan, suka sama suka atau ikhlas, dan kejujuran, sehingga semua pihak merasa diuntungkan dan tidak dirugikan. Berikut adalah daftar pusaka dari jurnal-jurnal yang saya ambil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.